produksi pangan, prestasi pangan kita adalah terbesar sepanjang sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Cadangan beras kita sekarang di gudang-gudang pemerintah adalah terbesar sepanjang sejarah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Di bidang produksi beras dan di bidang produksi jagung. Hektar demi hektar sudah cukup seimbang dengan prestasi negara-negara lain. Produksi beras kita yang saya lihat terakhir, peningkatan produksi beras diperkirakan tahun ini 48% peningkatannya. Di kuartal pertama ini sudah 48%. Diperkirakan ini akan terus. Di beberapa tempat bukan saja 3 kali panen, ada beberapa tempat di Indonesia sudah 4 kali panen 1 tahun. Saya kira ini prestasi dunia yang perlu kita banggakan. Saya Presiden Republik Indonesia masa depan dengan ini menyampaikan amanat pada pemimpin Indonesia hari ini. Indonesia masa depan tidak akan sama lagi. Hari ini tanahnya masih subur, lautnya luas, mataharinya tidak pernah berhenti bersinar. Tapi di masa kami, kekayaan itu bisa hilang. Bila pangan kita dibiarkan bergantung pada impor, bila energi tak bisa kita kuasai sendiri, bila manusianya tidak dipersiapkan dengan gizi, ilmu, dan martabat. Ambillah langkah berani sekarang, agar kami bisa berdiri tegak di masa depan. Agar Indonesia tetap merdeka, berdaulat, dan bermartabat. Bukan hanya untukmu, tapi untuk kami, anak-anak bangsa yang akan mewarisi negeri ini. Demi kedaulatan Indonesia, amanat ini siap kami laksanakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Radar Madura TV, kembali lagi dengan saya Jupri di program Sapa Legislatif. Hari ini kami Radar Madura TV kembali berjumpa dengan salah satu legislator andalan, legislator kebanggaan kami masyarakat Madura, yaitu Bapak Abdul Halim. Selamat siang dan Halim. Selamat siang dan semangat pagi Mas Jupri dan seluruh pemirsa Radar TV Madura. Selalu sehat, bahagia, dan sejahtera selalu. Dalam perjumpaan kita hari ini kami akan kembali lagi membahas suatu isu di Republik ini dengan legislator kebanggaan kami ini, yaitu Bang Halim, tentang swasembada pangan. Bang Halim. Kita tahu swasembada pangan merupakan salah satu program prioritas dari Presiden kita, yaitu Bapak Prabowo Subianto, yang mana salah satu kebijakan di bidang swasembada pangan ini tertulis dalam Asta Cita Presiden, dan yang kita bahas utamanya berkaitan dengan infrastruktur dan sarana prasarana guna peningkatan untuk menuju Indonesia yang swasembada pangan. Sebelum kita berbicara jauh di hari ini, kami minta Bang Halim untuk memberikan pernyataan pembuka tentang swasembada pangan. Ya, terima kasih Mas Jupri. Jadi sekali lagi bahwa program swasembada pangan yang digagas oleh Presiden Republik Indonesia di dalam Asta Cita sebagai bagian daripada visi dari beliau itu adalah bagaimana kemudian tahun 2028 ini kita Indonesia mampu melakukan swasembada pangan. Dan sebuah proyeksi atau target yang kemudian ingin dicapai oleh beliau itu memang tidak mudah, Mas Jupri. Ini butuh ikhtiar, butuh upaya yang luar biasa, butuh kerjasama yang justru sangat dahsyat,
lalu kemudian juga butuh doa yang tidak kalah penting dari seluruh masyarakat Indonesia, sehingga kemudian bisa terwujud swasembada pangan di tahun 2028, bahkan sampai kemudian kita bisa seperti tahun 1984, kita bisa mengekspor dari fasilitas, dari hasil ya, dari hasil pertanian kita ke luar negeri, Mas Jupri. Kita sering mendengar bahwa bumi kita adalah sangat luar biasa. Ya, Namun pada kenyataannya dulu-dulu, Ya. dulu-dulu kami tegaskan kita selalu masih impor betul. beberapa bahan pangan, namun dengan salah satu terobosan komitmen yang luar biasa oleh pemerintah pusat melalui presiden kita, yaitu untuk kita berdikari, kita merdeka dalam hal swasembada pangan. Kalau boleh saya minta pendapat Bang Halim, sejauh mana nih komitmen pemerintah Provinsi Jawa Timur untuk mewujudkan cita presiden khususnya dalam swasembada pangan? Ya, jadi memang sebagaimana tadi pembuka saya bahwa ini semua harus berkolaborasi, semua harus bersinergi, termasuk di dalamnya adalah pemerintah Provinsi Jawa Timur. Artinya pemerintah Provinsi Jawa Timur hari ini juga sudah banyak memberikan dukungan terhadap program Astacita Swasembada Pangan oleh Presiden ini. Oleh karenanya, maka beberapa poin yang kemudian dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, bagaimana menyiapkan infrastrukturnya, artinya saluran irigasinya, lalu kemudian di dalamnya juga ada masyarakat yang memang bertugas dalam rangka untuk mengatur debit air yang kemudian di dalamnya itu difasilitasi oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, yang hari ini juga mereka-mereka ini adalah bagian dari pejuang untuk bagaimana menghadirkan swasembada pangan ini bisa terwujud. Nah, supporting ini kemudian juga diterima dan ditindaklanjuti oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur ketika kemudian arahan daripada pemerintah pusat, dalam hal ini Kementerian Pertanian, untuk menyiapkan juga jalan-jalan desa yang menuju ke persawahan. Ini sudah digaungkan, pemetaannya dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, kemudian anggarannya dieksekusi oleh pemerintah pusat. Nah, kolaborasi dan sinergi ini begitu penting supaya tepat sasaran dan memang betul-betul lokasi-lokasi yang kemudian memang fasilitasnya diperbaiki dalam rangka menunjang swasembada pangan ini itu terus dilakukan, Mas Jupri. Pemirsa Radio Madura TV, kami ingin menyampaikan bahwa hadirnya jalan-jalan menuju persawahan yang disinggung oleh beliau itu setidaknya tidak cuma hanya mempermudah petani sampai ke sawah, Betul. melainkan itu mempermudah petani mengangkut Hasil pertanian, benar, dengan mudah. jika biasanya itu dulu mungkin harus membayar jasa panggul gitu, Ya. di panggul, dengan hadirnya jalan-jalan itu maka hanya bisa cukup ditaruh di mana, di pinggir jalan Ya. itu, lalu kemudian dengan mudah bisa diangkut. Betul, Dan betul. itu akan mengurangi kos bagi petani atau biaya produksi bagi petani. Kalau berbicara soal infrastruktur nih Bang Halim, kita tahu hari ini jalan menuju sawah itu kan masih banyak yang harus kita sentuh gitu. Ya, Ke depan yang menjadi harapan pemerintah Provinsi Jawa Timur itu, atau yang akan disentuh oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur berbicara di Madura, ini seperti apa sih ke depan? sangat luar biasa, Mas Jupri. Jadi kemarin melalui dana alokasi khusus, kita melihat di 4 kabupaten di Madura, alokasi anggaran yang dieksekusi oleh pemerintah pusat melalui Inpres, instruksi presiden, yang nantinya itu melalui Balai Besar Jalan Nasional yang ada di Waru untuk wilayah Jawa Timur sampai ke Bali itu. Dan kami melihat ada beberapa ruas jalan yang memang penguatan jalan itu dalam rangka untuk akses kepada persawahan. Nah, inilah yang kami betul-betul apresiasi bagaimana kesungguhan dari keinginan untuk mencapai swasembada pangan di tahun 2028 ini betul-betul terasa hari ini.
terasa untuk mempersiapkan karena Temennya di situ sangat kuat. dan betul sangat nyata. Artinya Mas Jupri kalau kemudian hanya sebatas wacana, kemudian eksekusinya itu tidak ada, tentu semua orang pasti akan berpikir pesimis ya. Bagaimana kemudian waktu 3 tahun atau 2 tahun kurang ini, saya kira juga waktu yang tidak lama, sehingga kalau kemudian effort itu tidak kita persiapkan dari hari ini, maka keinginan dan harapan dalam rangka untuk mewujudkan Indonesia sosial berpangan itu akan jauh dari harapan, Mas Jupri. Saya ingin membahas sedikit yang Bang Habib singgung di awal, yaitu tentang irigasi. Ya, Kalau kita berbicara di Madura, pada khususnya itu adalah lahan tada hujan, betul, tada air. betul, Artinya di situ petani tidak bisa produksi kalau tidak ada hujan. betul. Memang salah satu alternatifnya yaitu adalah memperbaiki saluran irigasi. Ya, betul. Bagaimana sih upaya yang kedepannya akan dilakukan oleh pemerintah Provinsi Jawa Timur, utamanya berkaitan dengan pemenuhan sarana irigasi? Ya, jadi Mas Jupri, ketika belajar dari Waduk Nipah yang hari ini kita anggap bahwa tidak optimal dalam rangka memberikan pelayanan itu, ada sebuah gagasan yang sebetulnya lahir di tahun 2005, ya, yakni gagasan adanya pembangunan Waduk Blega. Nah, Waduk Blega ini salah satu di antaranya dalam rangka untuk memberikan aliran air itu untuk persawahan. Mengingat memang bahwa apa istilahnya karakteristik daerah Madura itu kan memang untuk persawahan itu tidak hujan. Jadi apabila tidak ada hujan maka kemudian kekurangan air. Nah, oleh karenanya salah satu antisipasi dalam rangka untuk bisa mengaliri sawah untuk terproduksi, maka kemudian harus dipersiapkan waduk. Nah, Waduk Blega ini memang semuanya dibangun oleh pemerintah pusat. Tetapi bagian dari kajiannya, lalu kemudian pembebasan lahannya, ini harus dengan pemerintah daerah, baik provinsi maupun dengan kabupaten kota. Beberapa waktu yang lalu kami Komisi D juga dengan PUSDA, karena ini domainnya PUSDA, artinya itu bagian dari mitra Komisi D, Mas Jupri, sehingga akhirnya kami mencoba untuk menyentil itu kembali. Dan ternyata kajian-kajiannya masih lengkap. Cuman waktu itu Mas Jupri memang masih trauma dengan waduk Nipah itu, sehingga akhirnya ketika ada masyarakat yang kemudian melakukan penolakan, itu tidak lantas diajak untuk bertemu, duduk bersama, itu belum sampai sejauh itu karena trauma tadi itu. Maka hari ini saya kira setelah 20 tahun lebih, begitu itu sudah selesai dan masyarakat juga sangat membutuhkan keberadaan dari waduk karena fungsinya sangat banyak, terutama mengatasi banjir di akses nasional di Blega itu, kemudian juga untuk persawahan, untuk destinasi wisata, kemudian untuk pemeliharaan ikan begitu ya Mas. Artinya banyak kebutuhan mengingat bahwa kondisi hulu daripada daerah-daerah yang ada di sekitar Blega, Konang, Gelis dan Kokok ya, itu semuanya memang ketika hujan itu sudah tidak ada resapan yang kemudian air itu lalu masuk ke tanah, tapi lalu meluncur semua ke bawah menuju ke sungai tidak muat kapasitasnya malah kemudian mengakibatkan banjir. Nah, inilah yang kemudian yang kita coba untuk kita hidupkan kembali, Mas Supri, agar supaya rencana pembangunan Waduk Blega ini menjadi salah satu alternatif bagi masyarakat Bangkalan dan Sampang untuk kemudian mampu menghadirkan persawahan yang tidak hanya mengandalkan tada hujan, Mas Jupri. Ini salah satu bentuk kami, pemerintah Provinsi Jawa Timur, untuk menyongsong dari program nasional Presiden, yakni swasembada pangan di tahun 2028, Mas Jupri. Kami bersyukur dan cukup berharap gagasan itu kembali hidup dan bisa tereksekusi dan terrealisasi pada akhirnya. Karena kami sadar bahwa daerah kami, daerah Madura, dengan status tada hujan, maka salah satu alternatif agar masyarakat bisa berproduksi harus ada aliran. Ya. Ya tentu memang alternatifnya dengan kita membangun waduk. Bang Halim, kami ingin masuk kembali ke tentang swasembada pangan, khususnya
kebijakan pemerintah Provinsi Jawa Pusat yang berkorelasi dengan pemerintah Provinsi Jawa Timur dan Kabupaten. Ya. Baru-baru ini pemerintah pusat memiliki terobosan yang luar biasa, khususnya tentang menurunkan harga pupuk. Ya. Itu sangat disambut antusias Betul. oleh masyarakat kita. Bang Halim menilai akan sejauh mana nih, dampaknya terhadap terhadap petani dan tercapainya suasembada pangan 2028. Ya, makanya tadi saya bilang butuh effort, butuh usaha, ikhtiar yang harus luar biasa. Dan semua tata kelolanya harus dibangun, Mas Jupri. Termasuk bagaimana kemudian keberadaan pupuk. Pupuk sekarang hari ini tidak langka. Yang kedua, pupuk hari ini sudah bersubsidi cukup banyak. Artinya sangat terjangkau bagi masyarakat petani yang kemudian ingin mendapatkan pupuk. Ini bagian salah satu, Mas Jupri. Belum lagi kemudian sekarang ini di tahun 2025 sampai nanti 2026 digelontorkan semua fasilitas pendukung bagi aktivitas di pertanian, Mas Duki. Ada traktor roda 4 yang kemudian digelontorkan oleh pemerintah pusat, semua diakomodasi. Semua kebutuhan yang memang itu sebagai penunjang dalam rangka untuk menghadirkan swasembada pangan. Nah, pemerintah provinsi yang hari ini betul-betul juga ikut seirama, karena memang semuanya dieksekusi oleh pemerintah pusat. Belum lagi bagaimana kemudian muncul sebuah optimisme dan semangat baru bagi petani. Gabah yang hari ini diwajibkan dibeli oleh Bulog oleh pemerintah pusat itu 6.500, Mas Juki. Bahkan di beberapa daerah dengan adanya program Pak Prabowo yakni makan bergizi gratis, itu membuat tidak hanya stabil harga-harga dari masyarakat di sembako ini, tapi meningkatkan daya beli masyarakat sehingga kemudian harga mulai stabil. Nah, disitulah kemudian sampai kami mendapatkan informasi bahwa harga gabah basah itu, Mas Jupri, itu padahal dulunya itu hanya 4.000, 5.000. Sekarang itu bisa 6.500 lebih, bisa 6.700 bahkan sampai ke 7.000. Itu masih basah, artinya dari persawahan yang kemudian itu belum diapa-apakan oleh petani, itu sudah ada yang borong. Nah, ini menunjukkan bahwa step by step bagaimana kemudian rasa optimisme petani dalam rangka untuk berprofesi sebagai petani itu semakin tinggi, semakin kuat, Mas Jupri. Maka kemudian di dalam beberapa pidato Pak Prabowo itu, beliau mencontohkan salah satu daerah atau salah satu negara di Jerman, itu ketika kemudian dia melihat banyak petani-petani yang kemudian setelah berjibaku di area-area persawahannya, pada saat sore harinya dia berganti pakaian yang necis, yang rapi, lalu datang ke klub-klub begitu ya, ke tempat-tempat yang mungkin membutuhkan refreshing. Artinya tidak hanya melihat daripada proses yang dicontohkan Pak Prabowo, tapi bagaimana kemudian barangkali ini membangun optimisme dari para petani untuk hari ini berbeda. Hari ini kami ingin bangkit. Hari ini kami akan memberikan fasilitas yang luar biasa bagi petani karena memang kita akan menuju swasembada pangan. Terus belum lagi mungkin bukan hanya di daerah Jawa ya, Mas Jupri ya, tapi hari ini hampir 4 juta hektar itu lahan persawahan baru dibuka di daerah timur. Bahkan Papua kemarin 1 juta hektar dibuka lahannya sampai akhirnya Menteri Pertanian itu mengundang Pak Prabowo untuk ada di sana, lalu sempat terjadi dialog di dalamnya bahwa, loh, saya selalu diberi laporan kalau kemudian Papua ini tidak bisa untuk tumbuh, padi itu tidak bisa tumbuh. Apa jawabannya? Dan jawabannya menjadi viral di semua medsos bahwa iya Pak Presiden, karena memang tidak pernah ada yang menanam. Bagaimana kalau mau tumbuh ketika kemudian tidak ada pernah orang menanam di sana? Inilah bagian bentuk-bentuk selain yang banyak lagi hal yang kemudian dilakukan untuk bagaimana kita menuju swasembada pangan maksudnya. Pemirsa Radar Madura TV, kami memang melihat keseriusan dari pemerintah pusat dalam hal ini di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Keseriusan untuk menuju swasembada pangan memang sangat luar biasa, dan itu
didukung, disupport oleh pemerintahan di bawahnya, yaitu di tingkat provinsi dan kabupaten dan kota. Memang alhamdulillah Bang Halim, kalau boleh kami sampaikan, karena kami itu adalah sebagai jurnalis, kami tahu betul di Kabupaten Bangkalan Ya. itu ternyata produksi kita itu meningkat dengan adanya berbagai sentuhan dari pemerintah, baik itu dari segi sarana dan prasarana, utamanya alat mesin pertanian di situ yang dapat mendukung peningkatan produksi. Kami ingin menyampaikan begini, Pak Halim, tapi salah satu kegelisahan kami Ya. dengan hadirnya program luar biasa dari pemerintah itu adalah keinginan generasi muda di sektor pertanian. Ya. Nah, Ya. ini kan salah satu hal yang menurut kami layak didiskusikan. Ya. Kalau Bang Halim menilai akan seperti apa sih atau bagaimana sih untuk menarik minat generasi muda terhadap sektor pertanian dan pangan? Ya, terima kasih Mas Jupri, yang bisa saya tangkap bagaimana kemudian keinginan dari Pak Prabowo ketika mencontohkan sebuah negara di luar negeri, yaitu Jerman, dengan percontohan yang tadi itu. Meskipun ketika kemudian dibawa ke negara kita dengan paradigma masyarakat kita yang ketika bertani itu lahannya juga terbatas, kemudian kondisinya juga tidak bersih gitu ya, lalu kemudian berpanas-panasan, lalu secara pandangan sosial juga melihatnya sangat tidak baik begitu ya. Maka memang ini dalam rangka merubah paradigma ini tidak bisa dengan serta-merta ya Mas Jupri. Ini bertahap, perlahan tapi pasti. Bagaimana kemudian ketika tata kelola pertanian ini dibuat sedemikian baik, lalu kemudian harga daripada hasil pertanian itu juga baik, lalu kemudian mudah dalam mendapatkan semua dukungan pupuk, kemudian air, lalu bibit dengan mudah. Saya kira ini membangkitkan rasa optimisme daripada regenerasi dari petani-petani itu sendiri. Nah, selain itu sebetulnya kami berdiskusi dengan beberapa teman yang dari unsur TNI, Mas Jupri. Ini perlu juga kami sampaikan bagaimana kemudian presiden atau negara ini dalam rangka menyiapkan swasembada pangan. Jadi rupanya selain memang ingin mensupport regenerasi petani, Mas Jupri, pemerintah juga menyiapkan itu TNI, Mas Jupri. TNI yang kemudian membangun 100 batalion di seluruh Indonesia. Dan Jawa Timur ini ada 10 batalion, Madura di antaranya di Bangkalan. Nah, ternyata di satu batalion yang hampir 1000 personil ini, Mas Jupri, ada banyak divisi. Bahkan Mas Jupri ada divisi tukang, kemudian ada divisi peternakan, lalu kemudian ada divisi pertanian, Mas Jupri. Nah, divisi-divisi ini dibangun oleh TNI yang kemudian dalam rangka untuk pemenuhan bagaimana Indonesia menuju swasembada pangan. Nah, divisi-divisi ini mungkin dalam rangka mengimbangi bagaimana kemudian peran masyarakat kita untuk mengelola pertanian ini dibarengi dengan berkolaborasi dengan para TNI. Ini untuk menyemangati, dan memang betul-betul rekrutmen TNI ini tidak hanya dari unsur di luar sarjana pertanian, tapi betul-betul rekrutmen TNI ini dari sarjana pertanian, yang kemudian tukang ya dari sipil begitu, yang peternakan juga dari fakultas peternakan. Jadi betul-betul disiplin ilmunya itu mereka miliki, sehingga ketika kemudian dia terjun ke lapangan ini bukan abal-abal. Jadi mereka betul-betul mampu Sesuai dengan kompetensi. sesuai dengan kompetensinya, meskipun dia adalah seorang prajurit TNI begitu. Jadi kompetensinya tidak hanya untuk mengangkat senjata, tetapi kembali bahwa kedaulatan pangan ini juga merupakan kedaulatan negara Republik Indonesia, Mas. Jadi ini saling keterkaitan. Tidak bisa kemudian kita abai, bicara ketahanan pangan ini juga bicara tentang kedaulatan negara, Mas Fikri.
Pemirsa, itu saya terus terang baru mendengar informasi itu. Ya, Itu artinya pemerintah tidak main-main betul, dan sangat serius untuk menggarap agar kita tidak lagi bergantung kepada negara lain betul, dalam pemenuhan pangan. Karena kita tahu dari dulu kita selalu mengimpor bagaimana ke depan Indonesia itu yang dikenal sebagai daerah yang kaya, kita betul-betul mengekspor keluar negeri. betul. Bang Halim juga kami ingin menyampaikan begini, kalau berbicara soal pertanian atau pangan itu juga perlu dukungan dari sarana dan prasarana yang seperti Ya, saya sebutkan, yaitu adalah alat mesin pertanian. benar. Kita memang tahu bahwa pemerintah itu menghadirkan misalkan seperti hand traktor, Ya, terus alat yang kalau dulu petani itu harus panen berada di sawah, sekarang sudah ada alatnya yang besar. ya, benar. Nah, apakah kalau Mbak Halim menilai kemudian ke depan hal ini semakin program-program yang di bidang pertanian ini akan semakin masif kira-kira? Pasti itu Mas Budi. Jadi ke depan ini juga digagas oleh pemerintah bahwa pertanian kita dibuat semodern mungkin mengikuti perkembangan zaman hari ini. Beberapa hal yang tadi disampaikan Mas Budi itu betul, terus ditambah lagi bagaimana kemudian petani ini sekarang ketika melakukan pemupukan itu tidak harus turun langsung ke sawah, tapi menggunakan drone Drone. drone dengan kecanggihan teknologi yang kemudian didapatkan sehingga itu lebih memudahkan masyarakat kita untuk terus misalnya melakukan pemupukan di area persawahan mereka begitu ya dan supporting bahwa membuka lahan-lahan baru bagi masyarakat yang memang ingin berprofesi sebagai petani itu diberikan fasilitas yang luar biasa. Ini kita tahu bahwa realitasnya hari ini masyarakat yang kemudian turun ke sawah itu usianya tidak ada yang 40 ke bawah, Mas. Ini nih realitas yang harus kita tanggung bersama menurut saya. Tetapi sekali lagi bahwa upaya yang dilakukan oleh pemerintah agar regenerasi ini betul-betul bisa terjadi di sektor pertanian sehingga akhirnya mampu untuk mewujudkan Indonesia swasembada pangan, Mas Jupri. Oke, pemirsa Radar Madura TV, kita sudah banyak yang kita diskusikan dengan politisi kebanggaan kita ini, dan kita sudah berada di ujung acara. Kami ingin menyampaikan bahwa sangat luar biasa terobosan dan gagasan, dan kami masyarakat Indonesia akan merasa bangga saat kita, negara kita sudah tidak lagi bergantung kepada negara lain dalam hal pemenuhan swasembada pangan. Di ujung acara ini kami ingin meminta closing statement atau pernyataan penutup dari Bang Halim. Monggo silakan Bang Halim. Ya, terima kasih Mas Jupri. Jadi program prioritas swasembada pangan yang merupakan bagian dari Astacita Presiden Prabowo ini langkah mulia menurut saya, Mas Jupri, mengembalikan sebuah sebuah nama sebuah negara Indonesia dengan negara yang agraris ya, yang itu tidak berlebihan karena tahun 1984 itu pernah dilakukan. Hari ini banyak upaya yang sudah dilakukan oleh pemerintah pusat untuk mencapai itu. Oleh karenanya, saya kira sekali lagi bahwa kita harus menyambut ini dengan sukacita, kita harus mendukung ini dengan segala daya dan upaya kita agar supaya siapa yang tidak bangga Mas Jupri kalau kemudian kita masyarakat Indonesia ini tidak bergantung lagi kepada negara di luar Indonesia hanya untuk mendapatkan padi saja. Beras itu kan sebetulnya melimpah luar biasa di negara kita. Nah, inilah yang kemudian ingin dikembalikan. Kejayaan inilah yang mau dikembalikan oleh bangsa Indonesia. Oke. Terima kasih atas pernyataannya Bang Halim, pemirsa Radar Madura TV. Kami sekali lagi menyampaikan terima kasih atas waktu yang diberikan kepada Bang Halim. Sama-sama. Di penghujung acara kami ingin menyampaikan demikian diskusi yang dapat kita lakukan dan pernyataan-pernyataan yang disampaikan juga sudah sangat luar biasa. Demikian pemirsa Radar Madura TV. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.